Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Be Smart. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi linier dan persamaan garis lurus yang mencakup pengertian fungsi linier, grafik fungsi linier, gradien dan persamaan garis lurus, serta hubungan dua garis lurus. Ya. Karena pembahasannya cukup banyak, jadi akan dibuatkan dua part. Oke, untuk part pertama kita akan bahas mulai dari fungsi linier. Ya. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah suatu fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Fungsi linier memiliki persamaan y sama dengan mx plus n dan grafiknya merupakan garis lurus. Secara umum, fungsi linier dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu fungsi linier adalah fungsi f pada domain R yang ditentukan oleh fx sama dengan mx plus n dengan m dan n merupakan bilangan real dan m tidak sama dengan 0. Apa itu M? Apa itu N? Nah, M ini merupakan gradien atau slope garis, dan N merupakan suatu konstanta. Nah, konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri, jadi tanpa diikuti oleh variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dilambangkan dengan huruf atau simbol-simbol lainnya. Nah, dalam fungsi y sama dengan, dalam persamaan y sama dengan mx plus n, nah variabelnya adalah y dan x, ya. Sedangkan n adalah konstanta, yaitu angka yang berdiri sendiri tanpa diikuti variabel. Nah, kalau y dan x itu variabel. Y adalah variabel bebas. Nah, y adalah variabel terikat atau terkait, yaitu variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain, yaitu tergantung pada nilai variabel x. Ya, jadi variabel x ini merupakan variabel bebas, yaitu yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Grafik fungsi linier. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi linier, cukup dengan menentukan dua titik yang terletak pada persamaan garis lurus tersebut. Ya, kita ke contoh soal ya. Nah, di sini contohnya, gambarlah grafik dari y sama dengan negatif 2x plus 4. Gimana cara menggambar grafiknya? Nah, langkah pertama, kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu x bila y sama dengan 0. Maka diperoleh y sama dengan negatif 2x plus 4 menjadi 0 sama dengan negatif 2x plus 4. Jadi y-nya ini dirubah atau disubstitusikan nilai y sama dengan 0 ke variabel y. Nah, maka jadinya 0 sama dengan negatif 2x plus 4, maka negatif 2x ini pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri, hasilnya jadi positif, positif 2x sama dengan 4. Nah, maka x-nya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Ya, diperolehlah nilai x sama dengan 2, dan y tadi sama dengan 0. Maka titik potong di sumbu x adalah 2,0. Langkah kedua, kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu y bila x sama dengan 0. Ya, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ini ke persamaan tadi ya, yaitu y sama dengan negatif 2x plus 4. Nah, kita ganti x-nya ini dengan 0. Maka y sama dengan negatif 2 dikali 0 plus 4. Ya, negatif 2 dikali 0, 0, tambah 4, hasilnya 4. Jadi, y sama dengan 4. Dan x-nya sama dengan 0. Oke, titik potong dengan sumbu y adalah 0,4. Nah,
titik itu selalu X, Y ya. Oke, nah bagaimana cara menggambar grafiknya? Cara menggambar grafik, kita menggambarkan grafik itu dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X merupakan sumbu yang horizontal atau biasa juga disebut sumbu absis. Nah, sedangkan sumbu Y merupakan sumbu vertikal atau bisa disebut juga sumbu ordinat. Nah, lalu setelah kita dibuat sumbu X dan sumbu Y, kita menentukan titik keberadaan titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X tadi yang sudah kita temukan ya. Titik potong sumbu X tadi merupakan 2,0 dan titik potong sumbu Y yaitu 0,4. Nah, kita tempatkan titik potong tersebut gitu di sumbu X dan sumbu Y. Oke, setelah ditemukan yaitu ya di sumbu X titik potongnya pada 2,0, di sumbu Y 0,4. Nah, setelah ditemukan kedua titik tersebut, kita tarik garis. Kita tarik garis, hubungkan kedua garis tersebut sampai si garis ini melalui kedua titik tersebut. Cukup, hanya seperti itu buat gambar grafik. Ya. Kemudian gradien dan persamaan garis lurus. Apa sih gradien itu? Nah, slope atau gradien garis lurus Y sama dengan Fx adalah hasil bagi antara perubahan dalam variabel terkait dengan perubahan dalam variabel bebasnya. Ingat ya, tadi variabel terkait merupakan variabel yang Y. Dan variabel bebas adalah X. Ya, nilai variabel terkait ditentukan oleh variabel bebasnya. Oke. Terus gimana cara mencari gradien atau slope? Nah, gradien ini dilambangkan dengan huruf M, variabel huruf M ya. Nah, cara mencari M yaitu Y2 dikurangi Y1 yang merupakan perubahan dalam variabel terkait dibagi dengan X2 dikurangi X1 yang merupakan perubahan dalam variabel bebasnya. Ya, seperti itu cara mencari gradien. Nah, lalu bagaimana mencari persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus ini ada empat cara ya. Berbeda-beda sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. Nah, yang pertama, jika yang diketahui itu atau persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dengan gradien sebesar M. Nah, untuk rumusnya yaitu Y sama dengan MX. Jadi ketika ada persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan bergradien sebesar M, maka cara menentukan persamaan garis lurusnya dengan rumus Y sama dengan MX. Nah, contoh, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 yang memiliki gradien 3 dan gambarkan grafiknya. Ya, di soal tersebut sudah disebutkan bahwa persamaan garisnya melalui titik 0,0 dan gradiennya adalah 3. Jadi diketahui M sama dengan 3. Nah, kita sudah mengetahui nilai M, jadi kita tinggal memasukkan saja ke rumusnya, yaitu Y sama dengan MX. Kita ganti M-nya ini dengan 3, karena nilainya 3 ya. Jadi, persamaan garis lurus tersebut adalah Y sama dengan 3X. Nah, jika misalnya gradiennya belum diketahui nih, nah nanti dicari dengan cara yang tadi ya, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, lalu di soalnya diminta untuk digambarkan grafiknya. Gimana gambar grafiknya? Nah, ini kan grafiknya ini persamaan garis yang melalui titik 0,0. Jadi garisnya akan melalui titik 0,0. Ya. Untuk itu, kita membuat pemisalan. Ya, seperti dalam soal ini ada jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3X
sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 ya. Jadi bebas kalian menentukan X ini nilainya berapa ya, hanya pemisahan saja. Nah, ini dimisalkan X-nya ini 1. Nah, maka dapatlah titik 1,3. X-nya 1, Y-nya 3 ya. Untuk memudahkan dalam menggambar grafiknya. Kan melalui titik 0,0. Nah, lalu kita buat sumbu X, sumbu Y, lalu kita tempatkan titik 1,3. Nah, titik 1 pada sumbu X, titik 3 pada sumbu Y. Nah, setelah itu pertemukan antara X dan Y ini, yaitu 1,3. Nah, setelah ditemukan titiknya, lalu kita tarik garis ya, dari 0,0 ini. Karena persamaan garis ini melalui titik 0,0. Jadi, harus tarik garisnya dari 0,0 sampai melewati 1,3. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, persamaan garis lurus bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N ya. M dan memotong sumbu Y di titik 0,N. Nah, maka rumus untuk mencari persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan MX plus N ya. Contoh, tentukan persamaan garis lurus K yang memiliki gradien negatif 5 dan melalui titik 0,4. Ayo, di sini ada apa aja di soalnya? Gradien, nilai gradien yaitu M sama dengan negatif 5 melalui titik 0,N. N-nya sudah diketahui ya. Jadi N-nya berapa? 4. Oke, kita udah tahu nih nilai M sama nilai N-nya. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Y sama dengan MX plus N. Kita tempatkan nilai M pada M, nilai N pada N. Oke? Nah, maka persamaan garis lurus K tersebut adalah Y sama dengan negatif 5X plus 4. Oke? Seperti itu. Selanjutnya, nah, persamaan garis lurus dengan M yang melalui titik A, X1, Y1. Rumusnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ya, langsung ke contoh soal. Tentukanlah persamaan garis lurus yang bergradien 3 dan melalui titik A 5,2 dan buatlah grafiknya. Ya, apa aja nih yang diketahui di soalnya? Yaitu nilai M sama dengan 3 dan titik A, yaitu 5,2. Nah, dari titik itu kita tahu nilai X1 sama Y1. X1-nya 5 dan Y1-nya adalah 2. Jadi sudah lengkap ya. Nilai M, X1, Y1 sudah diketahui. Jadi langsung masukkan saja ke rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya si angka-angkanya ya. Jadilah Y dikurangi 2 sama dengan 3 dikali X dikurangi 5. Kita operasikan dulu perkaliannya, yaitu 3 dikali X dikurangi 5. Hasilnya adalah Y dikurangi 2 sama dengan 3X dikurangi 15 ya. 3 kali X yaitu 3X, 3 dikali negatif 5 maka negatif 15. Jadi Y dikurangi 2 sama dengan 3X dikurangi 15. Oke. Lalu operasikan lagi. Y sama dengan 3X dikurangi 15. Nah, negatif 2 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Maka jadi positif ya. Nah, jadinya Y sama dengan 3X kurangi 15 tambah 2. Hasilnya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 13 ya. Negatif 15 ditambah 2 merupakan negatif 13. Dapatlah persamaannya. Nah, dari persamaan itu kita tahu bahwa nilai M-nya adalah 3 dan N-nya merupakan negatif 13. Lalu, buatlah grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya. Cara menentukan grafiknya, yaitu langkah pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Rumusnya adalah negatif N per M, 0, dan untuk menentukan titik potong sumbu Y, rumusnya adalah 0,6. Ya. Tadi
di persamaannya kita sudah tahu nilai N dan M, jadi kita tinggal memasukkan saja ke rumus ini. Nah, di catatan lihat ya, ada N sama dengan negatif 13, tadi sudah diketahui ya. Jadi kita langsung masukkan ke rumus negatif N per M. Maka hasilnya adalah negatif kali negatif 13 per 3. Nah, maka hasilnya akan jadi positif ya. Jadi, titik potong pada sumbu X-nya adalah 13 per 3,0. Nah, kalau misalkan nilai N-nya ini positif, nah maka saat titik potong dengan sumbu X, jadinya negatif. Nah, karena ini negatif, maka titik potongnya akan positif di sumbu X. Nah, lalu bagaimana dengan titik potong sumbu Y, yaitu 0,6. Astagfirullah, maaf. Titik potong dengan sumbu Y 0,N. Nah, tinggal masukkan saja nilai N-nya. Jadi 0, negatif 13, ya kan? Nah, lalu buat grafiknya dengan menggambarkan pada sumbu X dan sumbu Y. Lalu buatlah titik 13 per 3,0 di sumbu X. Nah, 13 per 3 ini bukan berarti titiknya ada pada angka 13, tapi kita sederhanakan ya. 13 per 3 ini merupakan 4, berapa ya? 4,2 ya pokoknya 4 ya. Jadi angkanya ini, angka 13 per 3 ini akan ada di angka 4, antara angka 4 dan angka 5 ya. Antara angka 4 dan angka 5. Jadi 13 per 3,0. Jadi titiknya masih sebelah sini ya, belum terlalu jauh ke arah kanan karena titiknya masih berada di antara 4 dan 5 ya, 13 per 3. Lalu titik potong dengan sumbu Y 0,N, yaitu 0, negatif 13. 0-nya pada sumbu X, negatif 13-nya pada sumbu Y, maka berada di bawah ya. Nilai negatif pada sumbu Y adanya di bawah, kalau nilai negatif pada X adanya di sebelah kiri. Oke, nah setelah ditemukan titik potongnya tadi, nah kita tarik garis yang menghubungkan dua garis tersebut sampai melalui dua garis tersebut ya, agar terlihat grafiknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir ini persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Y kurang Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contohnya, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik P 4,2 dan Q 3, negatif 4. Nah, dari titik-titik ini kita bisa mengetahui X1, Y1, X2, Y2. Nah, untuk titik P 4,2 dapat diketahui X1 yaitu 4 dan Y1 2. Untuk titik Q, X2-nya merupakan 3 dan Y2 yaitu negatif 4. Sudah diketahui semuanya, langsung saja masukkan ke rumusnya. Nah, ini rumusnya. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Y dikurangi Y1 yaitu 2 per Y2 yaitu negatif 4 dikurangi Y1 yaitu 2 sama dengan X dikurangi X1 yaitu 4 per X2 yaitu 3 dikurangi X1 yaitu 4. Lalu kita operasikan. Y dikurangi 2 per negatif 4 kurangi 2 hasilnya negatif 6 sama dengan X dikurangi 4 per 3 dikurangi 4 merupakan negatif 1. Oke, lalu dikali silang. Nah, akan tambah seperti ini ya. Y dikurangi 2 dikali negatif 1 dan negatif 6 dikali X dikurangi 4. Maka hasilnya adalah negatif Y plus 2
sama dengan negatif 6x plus 24. Nah, 2 ini akan dipindah ruaskan ke sebelah kanan ya, harus sama karena 2 ini merupakan nilai konstanta, jadi harus digabungkan lagi dengan konstanta di ruas kanan. Hasilnya seperti ini. Jadi negatif Y sama dengan negatif 6x plus 24. Nah, 2 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka jadinya negatif 2. Ya, terus hasilnya negatif Y sama dengan negatif 6x plus 22. 24 dikurangi 2 itu 22. Nah, karena hasilnya ini negatif ya, nah, kita akan buat persamaan ini menjadi positif ya. Y sama dengan negatif 6x plus 22 ini akan jadi positif dengan kita kalikan dengan bilangan negatif 1 supaya positif. Hasilnya adalah Y sama dengan 6x kurangi 22. Oke. Nah, jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 6x dikurangi 22. Oke. Seperti itu. Ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pengucapan, belepotan ya ngomongnya. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman dalam memahami materi tentang fungsi linier dan persamaan garis lurus. See you next video. Don't forget to like, comment, share juga ke teman-teman, dan subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.